Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Prayoga dengan NIM 2018-210-540. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Konsumen dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Merek pada Produk Motor Honda di Kota Surabaya. Untuk latar belakang sendiri, ada beberapa definisi mengenai loyalitas merek menurut para ahli. Menurut Mowen dan Minor tahun 2002, kesetiaan merek atau loyalitas merek atau brand loyalty dipandang sebagaimana seorang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tertentu dan berniat untuk terus membelinya di masa depan. Mowen 2002. Sepeda motor didirikan pada tahun 1885, dibuat oleh ahli mesin di Jerman yang bernama Gottlieb Daimler. Gottlieb Daimler pernah memasangkan sebuah mesin dengan pembakaran yang sempurna di sepeda kayu yang ia desain sendiri. Setahun kemudian, Gottlieb Daimler mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual dan diperkenalkan kepada seluruh rakyat Jerman pada tahun 1886. Sepeda motor sudah ada sejak 1885, tapi tidak secanggih pada zaman dahulu. Dikarenakan setiap dari pabrikan motor akan selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang mereka ciptakan untuk motor setiap pabrikan. Contohnya pabrikan motor dari Honda. Pabrikan motor Honda terkenal dengan keiritan bensinnya. Selain keiritan bensinnya, Honda dikenal harga jualnya lebih tinggi ketimbang pabrikan seperti Yamaha dan Suzuki. Akan tetapi, pabrikan Honda masih banyak digemari oleh para konsumen yang dikarenakan keiritan bahan bakar dari pabrikan motor Honda tersebut. Itulah mengapa konsumen banyak yang tertarik menggunakan produk motor dari pabrikan Honda. Selain mempunyai bahan bakar yang irit, pelayanan dari Honda selalu membuat konsumennya merasa puas. Ketika konsumen mengeluhkan sesuatu yang terjadi pada sepeda motornya, konsumen berhak komplain kepada AHAS Customer Care guna mempererat kualitas layanan antara konsumen dan pihak Honda. Dengan pelayanannya yang ramah, semakin membuat konsumen bangga dan merasa puas untuk memiliki produk sepeda motor dari pabrikan Honda. Itulah mengapa kualitas layanan sangat berperan penting antara konsumen dan pihak Honda. Dari latar belakang tersebut, muncullah rumusan masalah seperti berikut. Yang pertama, apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek pada sepeda motor Honda di Kota Surabaya? Yang kedua, apakah kualitas layanan Honda berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek pada sepeda motor Honda di Kota Surabaya? Yang ketiga, apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas layanan pada produk sepeda motor Honda di Kota Surabaya? Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh positif signifikan kepuasan konsumen sepeda motor Honda di Kota Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif signifikan kualitas layanan Honda di Kota Surabaya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kepuasan konsumen mempengaruhi kualitas layanan terhadap produk sepeda motor Honda di Kota Surabaya. Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran. Yang pertama, kepuasan konsumen. Yang kedua, kualitas layanan. Dan yang ketiga, loyalitas merek. Hipotesis penelitian. Untuk hasil hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama, H1, kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas merek produk sepeda motor Honda di Kota Surabaya. H2, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas merek pada produk sepeda motor Honda di Kota Surabaya. H3, kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap kualitas layanan pada produk motor Honda di Kota Surabaya. Metode penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur sejak awal mulai dari pembuatan desain penelitian, baik itu tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Variabel penelitian terukur dengan berbagai bentuk skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Suharto 2009. Kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka
angka yang dapat dihitung dan berbentuk numerik. Lain lagi dengan pendapat Nana Sujana dan Ibrahim yang mengartikan sebagai penelitian yang didasari pada asumsi, di mana penelitian ini juga menentukan variabel yang akan dilakukan analisis menggunakan metode penelitian yang valid. Kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan menentukan subjek. Kemudian didukung oleh pengumpulan data, pemrosesan data, dan menganalisis data sebelum dilakukan penulisan kesimpulan. Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan yaitu sebagai pengukuran sebagai pusat penelitian, karena dari hasil pengukuran dapat membantu dalam melihat hubungan fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif, dan dapat membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian kuantitatif dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antar variabelnya. Penelitian kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel, sementara korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika kuantitatif korelasi hanya menunjukkan hubungan, asosiatif berusaha mencari hubungan sebab akibat antara variabel-variabel terkait. Ada dua macam analisis data. Yang pertama, deskriptif dan statistik. Analisis deskriptif, analisis yang mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan, terutama yang berkaitan dengan responden atau yang disebut kuesioner. Sedangkan analisis statistik, analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Analisis statistik ini menggunakan analisis linear regresi berganda. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.